apakah kalau dilihat sebetulnya kebijakan yang ada ini atau kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini harusnya dinilai sebagai pecut ya dalam tanda kutip untuk industri-industri otomotif di tanah air? Yang pertama, pemerintah harus melihat industri ini dalam jangka panjang. Karena ada kecenderungan saat ini kan biaya industri otomotif salah satu sumber income bagi pemerintah pusat dan daerah melalui pungutan STNK dan BPKB dan lain-lainnya. Kalau kita ingin kompetitif dibanding negara tetangga kita, market kita harus dibesarin dulu. Ya, karena apa? Dengan besarnya market itu akan membangun supply chain yang akan menarik supply chain yang datang dan membuat kita menjadi hub. Ya, kuncinya situ. Tapi dari sudut pemerintah harus punya policy yang tidak jangka pendek. Baik, sejauh ini policy seperti apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan mungkin Anda dari pelaku usaha atau dari industri berharap ke depannya pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi dan policy seperti apa yang bisa mendukung industri otomotif di tanah air? Seperti yang EV, kan pemerintah ada insentif pajak untuk mendorong. Ini cukup memboost ya berarti ya Pak? Cukup memboost. Karena apa? Kalau misalkan kita bandingkan sekarang penjualan yang terakhir Denza dibanding Alphard. Ya kita bisa lihat penjualan Denza sudah lebih besar dari Alphard. Sebagai pembeli Denza istilahnya biaya pajak tahunannya lebih kecil jauh dibanding Alphard. Itu akan membuat customer pindah ke. Ya itu contoh salah satu dampak dari bagaimana dampak dari polusi pemerintah mengenai pajak itu akan sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, jadi kalau pemerintah berorientasi jangka pendek memperbesar pajak, misalnya salah satunya dengan opsen, ya ini opsen, ini akan mengecilkan pasar. Mengecilkan pasar, long run-nya kita akan tidak kompetitif dengan negara tetangga kita. Baik, lalu selain persoalan policy atau regulasi, kendala-kendala apa lagi yang selama ini Anda nilai ini cukup memberikan pengaruh bagaimana industri otomotif di Indonesia masih belum bisa optimal jika dibandingkan negara tetangga di tengah yang tadi Anda sampaikan sebetulnya kalau kita bicara potensinya cukup besar. Baik dari sisi mungkin komponen dan juga dari sisi pasar apalagi begitu ya. Apa saja kendala-kendala yang Anda nilai ini sebetulnya ke depan mungkin masih bisa kita perbaiki? Mungkin untuk investasi pabrik kan butuh pertimbangan jangka panjang. Ya, kepastian kebijakan pemerintah yang konsisten, nah itu sangat perlu. Yang tidak berubah-ubah terhadap otomotif, terutama industri otomotif ini. Tidak hanya jangka pendek, jadi polusinya harus polusi jangka panjang. Baik, lalu harapannya Pak untuk industri otomotif Pak di tanah air di tengah berbagai tantangan yang saat ini seperti apa Pak? Silakan. Industri otomotif adalah salah satu industri besar yang akan menggerakkan perekonomian. Yang paling besar kan properti, karena orang biasa kalau beli properti ada beli lanjutannya. Kalau beli mobil juga ada lanjutannya, ada pembiayaannya, ada asuransinya, ada perbaikan dan lain-lainnya. Itu akan menggerakkan ekonomi. Jadi potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan dan dijaga.